Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Febri Novel Pratama di channel saya Febri Novel Pratama. Kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk membedah suatu bisa dikatakan strategi politik dan mungkin bisa dikatakan juga sebagai filosofi politik. Kenapa begitu teman-teman? Nah, ini terkait dari eh, perjalanan yang bisa dikatakan langkah-langkah politik ya teman-teman. Dalam ya bisa dilihat bahwa kita itu banyak sekali politisi lah. Sekarang itu saya akan mengajak teman-teman untuk membedah salah satu mungkin langkah politik yang bisa dikatakan sekarang ini banyak diperbincangkan di media sosial ya. Nah, yaitu adalah filosofi Korea. Loh, apa itu filosofi Korea? Nah, filosofi Korea itu adalah mungkin istilah ya yang digunakan oleh salah satu tokoh politik di Indonesia yaitu Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, panggilan beliau. Beliau adalah seorang politisi di Indonesia berasal dari Partai PDIP dan beliau adalah anggota DPR RI dari fraksi PDIP juga. Nah, beliau biasanya mengatakan Korea itu tidak takut. Nah, apa itu maksudnya? Ya, bisa dikatakan ini adalah sebuah slogan. Ya, apa itu yang disebut slogan Korea atau filosofi Korea? Nah, mungkin saya akan menjelaskannya dalam beberapa poin ya, teman-teman. Nah, berikut adalah artinya Korea. Itu adalah mereka yang bermental kelas dari kelas bawah ingin menjadi orang yang lebih baik atau naik kelas. Lah untuk bisa melenteng atau naik kelas itu bagaimana? Lah ini ada beberapa poin. Yaitu yang pertama sarana penulisan lapis sosial. Lapis sosial. Lah, apa itu artinya? Nah, beliau itu menganalogikan galah. Nah, galah itu berfungsi sebagai alat bagi individu dari kelas bawah yang mengalami kemiskinan ekstrim untuk menembuskan batasan struktur sosial di atasnya. Lalu, tanpa adanya galah atau syarat objektif ini, seorang akan sulit untuk melakukan lompatan karir atau posisi sosial yang signifikan. Lalu yang poin kedua, itu adalah pemanfaatan situasi politik. Nah, apa itu? Pengaruh galah ini sendiri itu sangat terlihat pada dunia politik. Lah, kok contohnya adalah pasca reformasi. Lah, ketika struktur sosial menjadi tidak kaku atau rigid, situasi tersebut itu menjadi apa, teman-teman? Galah itu memungkinkan banyak sosok Korea untuk melompat naik ke atas. Nah, sebaliknya pada masa sebelumnya, reformasi ini sulit dilakukan meskipun memiliki mentalitas yang kuat. Nah, itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya faktor penentu keberhasilan. Meskipun itu Korea memiliki faktor atau karakter yang kuat, militan, berani, dan bekerja keras. Tapi juga keberhasilan untuk melompat ke atas tetap memerlukan keberadaan galah sebagai faktor pendukung eksternal yang utama. Lalu, lah, mungkin Pak Bambang Pacul sendiri mencontohkan Pak Jokowi. Lah, kenapa Pak Jokowi? Ya, begitu kan pertanyaannya. Lah, berikut ini adalah alasannya. Yang pertama, kemampuan nebus lapis atau menembus lapisan sosial. Apa artinya? Jokowi adalah bukti nyata seorang yang mampu menembus batasan struktur sosial dari kelas bawah hingga mencapai posisi tertinggi sebagai presiden. Pada awalnya banyak orang yang tidak percaya atau tidak yakin ya, yang artinya beliau bisa menjadi calon presiden mengingat keberadaan modal finansial atau latar belakangnya kan sebagai pengusaha ya teman-teman, seperti yang kita tahu. Nah, namun ia berhasil dengan fakta tersebut. Lalu yang selanjutnya sangat berorientasi pada solusi. Lah, karakter utama mentalitas Korea itu pada solusinya daripada banyak berpidato. Nah, Jokowi kenapa dilayak? Nah, karena figur yang tidak terlalu banyak bicara tetapi terus mencari jalan keluar atas setiap permasalahan yang dihadapi. Lalu militansi dan daya daya juang tinggi. Lah, kenapa?
Sebagai sosok dengan mentalitas Korea yang sangat kuat, Jokowi memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melenting atau melompat naik ke atas. Karakter ini lahir dari pengalaman dan mentalitas yang kuat untuk bertahan hidup dan menang dalam situasi sulit dan ya mustahil. Ya, lalu memanfaatkan galah atau syarat objektif. Nah, keberhasilan Jokowi itu tidak lepas dari galah atau situasi objektif yaitu era reformasi yang memungkinkan apa teman-teman? Struktur sosial menjadi runtuh sehingga orang dari kelas bawah itu bisa melompat ke posisi atas dengan lebih mudah dibandingkan era sebelum reformasi. Nah, beliau juga menggambarkan Pak Jokowi ini dikasih nilai 10 karena kenapa? Atau 100 bisa atau mustahil karena ya mustahil nebus langitnya itu sendiri. Dan beliau itu berhasil menembus lapisan banyak orang ya teman-teman. Nah, sehingga apa? Kemampuan untuk mengenting kapasitas ini dipandang sebagai bukti nyata dari kekuatan mentalitas tersebut. Nah, lalu, nah, militasi di tengah kebatasan. Nah, meskipun pada awalnya beliau tidak memiliki modal finansial yang besar atau latar belakang yang bisa dikatakan diharapkan dari seorang presiden. Militasi dan keinginan kuat untuk mengubah nasib inilah yang menjadi skornya itu 10 atau 100 untuk dalam skala Korea. Lah, daya juangnya selanjutnya itu tinggi, luar biasa. Lah, menyebutkan bahwa Jokowi luar biasa dalam konteks ini karena beliau mampu mengaplikasikan seluruh elemen mentalitas Korea, yaitu keberanian, kenekatan yang terukur, dan kerja keras. Nah, jadilah kenapa Pak Bambang Wajib memberikan contoh Pak Jokowi. Nah, apakah pertanyaannya sekarang, apakah mentalitas Korea ini bisa dilatih? Iya, sebenarnya bisa menempat diri melalui kesulitan. Kalau misalkan orang berada, apakah bisa? Sebenarnya bisa, tinggal kita melatihnya aja. Tapi mungkin dasarnya atau awalnya dari kesulitan yang kita alami sendiri. Yaitu mungkin ya kesulitan dalam akses apapun, ya teman networking dan lain sebagainya. Nah, fokus mudah pada solusi. Itu yang penting dalam mungkin mentalitas ini. Seorang harus meminta diri agar selalu berorientasi pada solusi dalam setiap masalah. Bukan sekedar hanya mengeluh atau berpidato. Lalu yang selanjutnya, membangun relasi dan ikatan emosional. Selain karakter internal mengandung kemampuan komunikasi yang sangat penting untuk membangun relasi dan ikatan emosional. Hal yang kuat dengan orang lain, hal ini didukung dengan meningkatnya kompetensi diri agar ketika peluang muncul, Anda menjadi orang pertama yang ditunjuk atau dipilih. Mungkin dari saya, sekian dulu teman-teman. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Terima kasih atas atensi dan ya perhatiannya dan supportnya. Selamat pagi, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih.